Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa ba'd. Alhamdulillah, itu jemaah bersama berjana Allah. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi pengajian terkait persiapan kita tahun baru 2025. Secara umum, karena pengelolaan penampilan dalam menjelang tahun baru yang bisa makan-makan, pesta, bakar-bakar, atau piknik dan sebagainya, jalan-jalan, ya. Tidak salah, ya, tidak salah. Namun secara khusus kita sebagai seorang muslim, apabila kita menjelang tahun baru, entah tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi, yang diutamakan adalah muhasabah. Lupa kalau kita muhasabah kan kita kan tahun baru Pak, 1 Muharram. Ini kan tahun baru Masehi, tahun barunya orang non-muslim. Tidak masalah. Wong tanggal lahir kulolan panjenengan, tanggal lahir panjenengan kira tanggalnya tahun Masehi atau tahun Hijriah. Hakana ki Masehi 21 April tahun 1976 Masehi, bukan Hijriah. Padahal tahun Masehi adalah tahunnya non-muslim, jadi Syahal Masehi. Kalau tahun baru Islam adalah Hijriah, ya. Entah tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah, seorang muslim seyogyanya Allah dianjurkan dengan adanya pergantian tahun, mestinya kita banyak muhasabah, introspeksi, mengevaluasi diri, ngitung-ngitung di tahun 2024 aku bisa apa baik, apa sing kurang, mestinya seperti itu, ya. Secara umum kalau di lembaga, instansi, organisasi, ketika terjadi pergantian tahun, mereka selalu tutup buku, menutup perjalanan tahun yang lama sampai akhir Desember, kemudian mengevaluasi, muhasabah diri, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan di tahun 2024, apa yang belum, apa yang sampai target tercapai atau tidak, sehingga di tahun 2025 direncanakan aku harus ngapak nang tahun Ramadan selawe. Kenapa? Muhasabah diri secara Islam dianjurkan. Karena Islam mengajarkan kepada kita harus selalu ada peningkatan, apalagi dari tahun ke tahun, hari ke hari, bulan ke bulan, harus ada peningkatan. Fal yughayyir, selalu untuk berubah. Karena hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang yang merugi. Apalagi barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dialah orang celaka. Bagaimana kita tahu di tahun katakanlah 2024 atau tahun 2000 sebelumnya, tahun 2023 kayak apa, kemudian tahun 2004 kayak apa? Mestinya dengan cara kita muhasabah diri, mengevaluasi diri. Baik kita sebagai muslim, sebagai bagian dari keluarga atau yang lain. Karena Islam mengajarkan harus selalu baik,
selalu berubah lebih baik dan lebih baik. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika seorang muslim yang harus dievaluasi apa? Karena kita kembali bahwa kita sebagai insan yang beragama, yang pertama kali kita harus adalah ibadah kita. Sebab apa? Allah menjanjikan, Allah menentukan bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan sampai ngetong-ngetong bulan aku dengan tonton itu terhibur wingi selaku sing bener sing bolong pira sing genep pira nanti bulan dulu puasa aku sing bolong-bolong pira sing rapet pira sodakoku sing genep pira sing kurang pira nanti bulan tidak benar. Ini lah mestinya kita muhasabah, apalagi ibadah ya, ibadah contoh ibadah sholat. Ibadah sholat kenapa kita harus muhasabah jadi ibadah sholat? Iya, karena sholat adalah yang agama yang pertama kali seorang anak manusia di hadapan Allah adalah sholat. Yang pertama kali amal kita dihisab oleh Allah di akhirat adalah ibadah sholat. Mestinya dengan kita mengevaluasi, dengan kita menimbang-nimbang yang tahun kemarin aku sholatnya sempurna, kurang ini kurang itu, maka di tahun depan ditambahi. Karena waktu berjalan maju, pernah berjalan maju. Jangka umur kita tidak ada yang tahu kapan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Ya kan? Kalau kita tidak aman ke alam dunia ke alam akhirat, yang kita akan adalah kita amal kita, bukan yang lain. Maka kita harus mengevaluasi diri, bermuhasabah diri untuk menuju lebih baik dan lebih baik. Ibadah sholat menurut para ahli spiritual Islam, sebenarnya sholat itu bukan kewajiban. Loh, Pak, bukan kewajiban, bukan kita wajib kok, karena perintah Allah betul. Tapi kalau kita jalani yang namanya sholat, hakikatnya bukan kewajiban, tapi hak seorang muslim. Kok bisa? Iya, karena ibadah sholat kita bukan untuk Allah, tapi untuk kembali ke diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kebaikan adalah untuk diri sendiri, bukan untuk Allah. Maka banyak orang-orang yang tidak sholat tetap dapat rezeki, orang yang sholat dapat rezeki. Kalau sholat itu adalah kewajiban dari Allah, dan Allah mewajibkan kamu harus sholat, yang tidak sholat tidak saya kasih rezeki. Mestinya orang-orang non-muslim miskin-miskin, tapi malah sebaliknya, orang-orang non-muslim yang mereka tidak iman kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, malah sugi-sugi. Gimana? Ya, walaupun sebagian ulama hati-hati, cobaan itu ada dua, ujian ada dua. Ada ujian tentang tahan hidup, ada ujian kebahagiaan atau kenikmatan hidup. Orang yang diuji dengan kesusahan, orang yang diuji dengan kesengsaraan, yang diuji dengan penderitaan itu lebih kuat. Banyak yang berhasil tatkala sedang sedih, tatkala sedang ada masalah, yang berdekat kepada Allah, gelar sajadah, bersujud bersimpul dengan Allah, memohon masalahnya diselesaikan, memohon agar masalah-masalahnya bisa ada jalan keluar.
Tapi seorang diuji dengan kenikmatan kadang-kadang hilang. Ya. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kemudian kaya-kaya, hartanya banyak, sangat boleh jadi mereka sedang diuji dengan kenikmatan. Bahasa agama adalah sedang diistijrah, sedang diulur-ulur Allah. Kapan dia sadar masih tunggu lagi. Nah kemudian sholat kenapa bukan jadi kewajiban, tapi hak kita seorang muslim? Iya, karena kembali kepada diri kita. Sholat adalah pembentukan sifat pribadi menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang baik, pribadi yang tawadu, pribadi yang tidak sombong, orang-orang yang taat, orang-orang yang disiplin. Itu kembali pada kita. Maka orang yang tidak menjalankan sholat, hakikatnya dia rugi. Jangan dikira kalau kita sholat ada memberi sifat Allah, tidak. Tapi yang memberi hanyalah Allah. Maka tadi dikatakan orang apabila tidak sholat akan berzikir. Karena sholat adalah hak setiap muslim, bukan hanya sebuah kewajiban. Memang perintahnya iya, akhirnya sholat diri kan sholat, tapi dengan peringatan Allah. Maka ada kaitannya. Ketika ada orang sholat, maka perbaiki sholat, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupan. Kuncinya di sholat. Orang yang tidak sholat dengan benar, orang yang tidak melakukan sholat pasti hidupannya rusak. Andikan nyaman sementara, pasti rusak. Tapi orang yang dengan istiqomah melakukan ibadah, melakukan sholat dengan khusyuk, dengan benar, insya Allah hidupnya nyaman, tenang, dan sekalipun dalam kondisi secara materi mungkin tidak seperti orang-orang yang muslim, tapi ketenangan yang kita dapat. Yang kedua, sholat itu hakikatnya adalah healing kita. Nama healing, jalan-jalan, wisata, piknik, atau refreshing. Begitu Rasulullah SAW, beliau sekarang orang yang katalah terlibat dan mulia di hadapan Allah, tidak luput dari permasalahan. Ia pun juga mendapatkan masalah, mengalami kesedihan, mengalami kegundahan. Apa obat kegundahan beliau? Beliau tatkala ditinggal istrinya Siti Khadijah, tatkala ditinggal pamannya Khalid, beliau sedih. Apalagi seorang yatim piatu, dia sedih. Tapi apa yang terjadi? Salah satu jalan keluar beliau, tatkala ada masalah dalam pikirannya, beliau menggelar berjalan, bersimpuh, bersujud kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga pikirannya tenang, refleks. Itu bukan berarti kita tidak boleh healing, bukan berarti kita tidak boleh pariwisata, bukan berarti kita tidak boleh rekreasi, boleh. Islam pun mengajarkan kepada kita betul-betul boleh kita piknik, boleh kita refreshing. Ada yang Al-Quran, qul siru fil ardi fayanzuru kaifa kana bainal muqaddimin, kaifa kana mutaqaddimin. Katakanlah, wahai Muhammad, janganlah kalian di muka bumi ini untuk melihat kisah-kisah orang-orang terdahulu. Itu ayat piknik, untuk refreshing. Tapi kalau kita berwisata, kita refreshing, kita piknik, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau kita hanya piknik, senang-senang, saya juga senang sih. Kalau nggak malah jalan-jalan, piknik, senang. Tidak hanya sekedar untuk menyejukkan mata, apalagi dalam gunung, dalam laut, adem. Tapi apinya bisa nggak adem, sekedar hanya memanjakan mata kita. Tapi healing yang paling
utama yang paling baik adalah kita bersujud bertimbang kepada jenengan sumpah, kemudian ambil air wudhu, sholat, bersolat rasanya ayo itulah sholat merupakan refreshing yang bukan berbeda sholat Allah dari dalam sholat peta. Orang perlu jalan-jalan, orang perlu aring wisata, aring laut, aring gunung, boleh. Tapi niat itu semua untuk melihat kekuasaan Allah, menambah keimanan kita datang di sini. Jangan sampai saking senangnya refreshing piknik ringan ngenek dalam pemandangan tentang laut sampai sholat ditinggal, sholatnya lupa. Jadi kita ingin bilang Pak Abuan itu, Pak aku niat kalau piknik dalam sedangkan berbulan dalam kekuasaan Gusti Allah, Pak Abuan Gusti Allah. Lautnya sing ambane semenak, badane angin semenak, asin giling muyai kepringe. Akhirnya subhanallah Gusti Allah Maha Kuasa. Eling hari Gusti Allah. Tapi orang sholat percuma. Ya, piknik boleh, refreshing boleh, wisata boleh, tapi jangan lupakan sholat. Yang paling utama kalau kita refreshing adalah ibadah sholat. Yang ketiga, sholat itu menumbuhkan energi baru. Tapi kalau kita sibuk, mendengar sibuk, pagi-pagi ataupun siang sibuk, mandek istirahat, ambil air wudhu, sholat. Bukan selesai yang apa, berwudhu, bersolat, rasanya fresh, rasanya ayam, ada semangat baru. Pasti, karena jadikan sebagai energi. Maka wajar ketika contoh kalau kita sholat subuh, orang yang bangun subuh kemudian sholat subuh, kemudian untuk ngaji, untuk belajar, untuk kerja, itu lebih baik, itu lebih sukses. Tapi tidak hanya masalah agama aja. Wong sing tangine gasik, bangun subuh gasik, orang turu maning, beraktivitas, sing arep pasar malah gasik pasar, sing arep kerja malah gasik kerja. Apa yang semangat? Ibu mobil bensinnya si full, semangatnya masih tinggi, gimana? Andai kan dia tidak beragama, yakin bisa jadi orang sukses. Apalagi dengan beragama, ya kita bangun, kemudian bertimbung di hadapan Allah, sujud, ruku, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kemudian melakukan aktivitas di pagi hari. Ini Allah. Makanya wong-wong sing rajin ibadah, kemudian beraktivitas bisnis atau berdagang di pagi hari. Kalau kadang-kadang tinggal kita kalau berangkat pagi, mulai kadang-kadang jam terus perapat makan, nyaman, nang jalan Allah, adem, kadang-kadang jam itu, semangatnya luar biasa. Tidak, kamu maling bakul itu, pasar Sokaraja, pasar Lawudi, pasar Waki, ini kadang-kadang sedikit mau jual Allah. Jam telu, jam mau akeh semua. Ada orang turu, malah kadang-kadang jam itu jam 10 pasarnya bubar. Gimana? Benar-benar mereka ibadah. Aja kami kasih saring pasar untuk boleh bu, yang mau kita. Itu pun tetap dijamin rezekinya sukses. Tidak ada. Apalagi kalau kita orang yang beragama, seorang muslim, mestinya awali dulu katakanlah dengan kita bersyukur kepada Allah yang punya rezeki, memohon kehadirannya akan diberikan rezeki, kemudian kita melakukan aktivitas untuk mengais rezeki, insya Allah rezeki ini gampang. Mulanya orang Jawa kan
Nah panjenengan tiga wong tiga aja tangi kawan kan rezekinya di cucuk ayam. Iya, karena memang secara hikmah atau secara dalam tata agama beberapa hadis Allah turun bersama mereka seperti gempa. Ia membagikan rezeki pada hambanya yang terbangun di pagi hari hingga subuh. Pantas anggap kami nekawalan ya secara kebagian jatah, kebagian rezeki. Maka di awal itulah, maka tatkala kita bangun pagi, tatkala kita mungkin di siang hari kerja dengan hari nyuci teng dalem, cuci akeh, masak, kesel nanti dubur, pakai banget ditambah ngomel-ngomel. Kan tambah kesel kan? Cuci yo pakai banget iki pada sering mendukung. Kalau nyuci ucap, masak berapa yang untuk pirang-pirang ketemu dewek kabeh, kan tambah kesel. Dikata Allah dan itu sholat. Tapi kan ayam, sing mau nonton hilang lagi. Takane presma, semangat maning, itulah. Karena dengan sholat itu menjadi energi baru. Allah bagi waktu sholat 5 waktu sehari semalam. Ini untuk ukuran nih. Untuk ukuran nih. Kenapa Allah menjadikan sholat subuh jam 4? Para sholat subuh jam itu ada dasarnya. Bulan panjenengan sampai 8 jam menurut medis. Maka dengan sare paling benar paling kenal-kenalnya jam 9 dan 10. Ngomong jam 3 jam 4 gampang menang. Nah dengan sare jam 12 yakin subuh tangi subuh mana ini. Tapi insya Allah jam sama dengan sare kemudian pulas dan insya Allah jam 3 yang gampang, setengah 4 yang gampang, jam 4 yang gampang. Karena apa? Kondisi badan kita secara fisik sudah diistirahatkan, fit kembali bangun di pagi hari. Ternyata bangun di pagi hari itu luar biasa. Secara medis juga kesehatan, punya nilai sehat yang luar biasa. Kemudian tatkala pagi sampai waktu subuh, waktunya panjang, ya, untuk beraktivitas, mengulas rezeki, mengurusi rumah tangga, mengurusi urusan dunia. Insya Allah, makanya waktunya panjang. Tatkala kondisi dari subuh sampai zuhur kita capek, maka jam 12 saatnya kita istirahat. Kasus dengan cara dengan sarapan jam 6, sarapan jam itu, maka jam 4 mesti itu malih ya, mulai malih, lapar malih, itu jadi ukurannya tuh. Orang mentah-mentah yang sarapan jam itu kuat lah, makan malih ataupun makan siang malih jam 4, semuanya kuat, itu ditahan-tahan. Karena semuanya ukurannya, itu semua luar biasa. Termasuk energi yang kita keluarkan untuk beraktivitas setiap pagi, setiap hari. Di pagi hari saja saya sudah terukur. Jam 2 mesti wajib istirahat. Ibarat mesin tidak menarik. Maka tatkala jam 12 kita istirahat, kesel, pegel, nyapu, pegel, cipilu, pegel, nyuci, awalnya pada pegel. Saatnya panjenengan mandek, ambil air wudhu, sholat. Ketika panjenengan Allahu Akbar, kemudian rukuk, kemudian senjata, alhamdulillah, obatnya menjadi lepas. Tatkala panjenengan sujud, tatkala panjenengan sujud 4
mangkal nanti kilo macam driji-drijinya apa itu harus fresh melalui organ tubuh kita menjadi fit kembali. Sinoto sholat yang 5 menit gitu kan. Padahal Gusti Allah keberong hilang jam dengan kita ambil sholat wudu, kemudian sholat Yesus 10 menit, alhamdulillah fresh banget. Itulah. Kemudian kenapa dulu sampai asar waktunya pendek? Dulu mulai jam 2 kurang seperempat, asar jam 3 lewat seperempat, hanya berapa jam? Ya, karena waktunya pendek. Kenapa kok dipendekkan? Ada ukuran. Jenengan bari tidak berjamaah nih. Oh jam 2 atau jam asar, yakin nek mau kerja nang kantoran berdua tapi mulai jam 4 terus mesti orang pada semangat. Terus kesel manis. Momen ukuran nih. Maka istirahat kembali dengan kita berwudu sholat sampai menjelang maghrib isya. Ya, kau pikir isya sampai subuh panjang lagi. Itu untuk ukuran kesehatan. Untuk ukuran tatanan kehidupan, nanti sebenarnya kita nanti menyampaikan barangkali itu gambaran kehidupan manusia, siklus kehidupan manusia dari mulai lahir, tumbuh dewasa, kemudian menjelang tua, kemudian sampai tua renta sampai ajal. Itu tergambar subuh lahir sampai tumbuh jadi wong nom sehat, kemudian berturun sampai apa umur jenengan 40 munggah. Maka nek kula lan panjenengan seniki umur 40 munggah wis wis asal. Sedena asal hari maghrib sedena banget. Nggih mboten. Asal jam 3 maghrib jam 6 lah. Telung jam. Itulah gambaran wong bersuaya asar umur kula panjenengan 40 50. Weh ukuran Rasulullah pinten sekitar 10 tahun. Dari 10 tahun maning iya nek tekan. Nek udah tekan ya mau dulu. Itulah. Ini gambaran maka harus siap-siap. Makanya kalau lakukan dengan tinggi usianya di atas 40 tahun kudu siap-siap amat maghrib pada ngandang wayang merah kali Gusti menurut film dia kebangetan ya, maka kita muhasabah kita akan nanti bergantian untuk nanti maghrib wis maghrib disuruh bis mancing apa mancing belum terlihat kubur. Lah kubur niku gambar waktu maghrib sampai isya suwe niku gambaran akhirat. Maka ayolah kita menghadap itu kita evaluasi diri ibadah bulan dengan niku sebelum dari kurangnya nopo kita sehingga insya Allah di tahun 2025 akan lebih diperhatikan. Ya. Yang berikutnya sholat itu mengatur waktu kita, mengatur disiplin. Jadi kalau lantar dengan nanti kawasan kurang ada pelatihan untuk melatih disiplin itu di disekolahkan selama 2 minggu itu pendidikan militer. Nah kalau dari pulau ingin tahu di Solo Angkatan Udara selama seminggu dilatih harus prajurit. Jadi melatih disiplin. Untuk Lembang, Bandung, latih direktur itu latih. Belum bertempur. Untuk salah satu-satunya diantaranya saya membaca langsung ke direktur KMP. Kalau saya mau dilatih disiplin kepala militer, saya berubah. Kalau saya dididik di pondok siap, 1 bulan siap. Kenapa? Agama kita sudah mengajarkan disiplin yang luar biasa dengan adanya waktu sholat. Itu pendidikan disiplin yang luar biasa. Cuma ngomongnya kadang-kadang berjenangan kalau dulu dia tahu tubuhnya jam 5
ngasar gue jam 5, sing paling tepat kadang-kadang maghrib. Ini yang tiang, padahal sudah diatur, dilatih disiplin oleh Allah. Sama nenek pondok malah lebih kejemali, lebih kejemali. Ketika jam 3 dibangunkan oleh seniornya, oleh ustadz-ustadznya, telat sholat, dihukum. Hukuman apa? Kan bersih WC, kan bersih kamar mandi, digugah orang tangi tahajud, digugah orang belum subuhan, enjam, penuh lapangan ditutup. Ujung-ujungnya kan bersih kamar mandi, kan bersih lingkungan pondok, dilatih disiplin. Itulah. Maka dengan sholat ini insya Allah, nanti yang sholat benar-benar khusyuk, sempurna ibadah, betul menjadi orang yang soleh. Maka sholat adalah hak setiap muslim. Wong sing meninggalkan sholat, wong sing orang belum sholat kali benar rugi. Kenapa? Tidak menjadi orang sebagai benar Allah. Kemudian yang kedua, persiapan bagaimana kita menjelang tahun baru. Monggo di mukhadabati, di samping ibadah, kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, mestinya kita harus punya rencana yang lebih baik lagi di tahun 2024. Kalau kita matang dalam perencanaan, setelah mengevaluasi di tahun 2024 ibadah kita, kehidupan kita, ekonomi kita, kemudian tata sosial kita di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, insya Allah kita akan lebih makhluk yang sempurna. Ya. Mudah-mudahan sekilas dan keterangan ini menjadi inspirasi untuk kita betul-betul bisa menjadi pribadi muslim yang lebih baik, yang lebih sempurna. Allahumma amin. Terima kasih. Ada yang bertanya? Mohon yang bertanya. Bosan ya? Itu ada sesuatu apa itu punya apa? Terima kasih. Dan ini sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.